Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini Ibu akan membahas tentang beberapa soal stokiometri untuk menambah pemahaman Anda tentang konsep stokiometri. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan sebuah kalimat bijak dari Imam Syafi'i. Jika tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siapkanlah dirimu untuk menahan perihnya kebodohan. Anak-anakku sekalian, kalimat ini selalu menjadi pegangan buat Ibu, bahwa kita harus senantiasa terus belajar sepanjang hayat, agar kita tidak pernah merasakan perihnya kebodohan. Oke, mudah-mudahan dengan Ibu berikan ini kalian bisa lebih bersemangat dalam belajar di rumah dan menghadapi segala sesuatunya secara mandiri. Oke, dari 2 kali pertemuan kita sebelumnya, Ibu selalu memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Perhatikan, manakah konsep yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Nah, sebagian besar siswa, ada 165 orang menyatakan dia belum memahami konsep mol. Dari pertemuan yang kedua, konsep yang belum dipahami adalah rumus empiris dan rumus molekul. Maka Ibu akan memulai membahas satu persatu. Kita mulai menentukan rumus molekul berdasarkan hukum perbandingan volume. Soalnya adalah pada pembakaran sempurna 1 liter gas CXHY dihabiskan 3 liter gas oksigen dan dihasilkan 2 liter gas karbon dioksida. TP artinya tekanan dan suhu tertentu. Maka persamaan reaksinya diberikan belum setara. Rumus molekul CXHY tersebut adalah, mari kita bahas. CXHY, kita tuliskan kembali persamaannya ya, sebanyak 1 liter, kemudian O2 sebanyak 3 liter bereaksi menghasilkan CO2 2 liter dan H2O tidak tahu berapa liter. Sehingga menurut hukum perbandingan volume tersebut dapat dianggap sebagai jumlah dari molekul yang bereaksi untuk gas-gas tersebut. Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. CXHY ditambah 3H2O menjadi 2CO2 dan ZH2O. Kenapa ada variabel Z? Karena jumlah volume H2O-nya belum diketahui. Mari kita bahas satu persatu. Untuk menentukan X dan Y, perhatikan baik-baik. X adalah indeks yang menempel pada atom karbon. Y adalah indeks yang menempel pada atom hidrogen. Sehingga untuk menghitungnya, kalian bisa melakukan seperti menyetarakan persamaan reaksi biasa. C sama dengan X sama dengan 2. Namun Y belum langsung bisa kita hitung seperti X. Kita harus menghitung dulu atom O. Atom O di sebelah kiri ada 3 kali 2 atau 6. Di sebelah kanan ada 2 kali 2 ditambah Z. 2 kali 2 ini ya, nah ditambah Z. Sehingga diperoleh Z sama dengan 2. Kemudian kita lihat setelah ketemu Z-nya baru kita bisa menghitung indeksnya H atau Y. Maka atom H sama dengan Y sama dengan 2Z. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga rumus molekulnya dapat diketahui C2H4. Kalian bisa melanjutkan mengerjakan soal yang lain secara mandiri ya. Kemudian yang kedua tentang konsep mol. Tadi ada banyak ya, ada berapa tadi? 165 orang ya yang belum paham konsep mol. Oke, seperti Anda lihat, Ibu memberikan soal yang sangat sederhana. Jika 3,01 kali 10 pangkat 22 atom X bermassa 3 gram, maka massa atom relatif unsur tersebut adalah... Ingat, Anda bisa menyelesaikan soal ini dengan cara menggunakan diagram T. Semua berpusat pada mol, betul? Kita lihat, mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Sehingga dapat diperoleh mol sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 dan hasilnya 0,05 mol. Kemudian kita hitung AR-nya. AR adalah gram per mol.
Masanya ada tadi 3 gram ya di atas, kemudian molnya 0,5 mol, sehingga diperoleh 60 gram per mol. Jadi ARX tersebut sebesar 60 gram per mol. Oke, kalian bisa mencoba soal serupa tapi tak sama. Banyak sekali, bisa kalian coba dari buku, bisa kalian coba dari internet, kalian coba beberapa soal yang serupa. Selanjutnya, Ibu akan mencoba penerapan dari konsep mol, yaitu pada konsep molaritas. Aldrin akan melakukan percobaan untuk membuat larutan natrium klorida 0,1 molar. Apabila volume larutan diharapkan 500 ml, berapakah massa NaCl yang harus ditimbang? Kita lihat baik-baik. Molaritas rumusnya massa per mR kali 1000 per mililiter. Kita ambil rumus yang kedua karena volume yang diberikan dalam mililiter ya. Namun Anda juga bisa pakai rumus yang pertama yang N per V. Nah, cuman Ibu di sini biar mudah langsung dipakai rumus yang kedua. Setelah itu kita masukkan, kita tentukan dulu berapakah mRNaCl. Nah, di situ mR-nya adalah 58,5. Setelah itu masukkan molaritasnya dan kita hitung berapa massa NaCl yang dibutuhkan. Massa itu satuannya gram ya untuk memudahkan. Maka massa NaCl-nya dihitung sebesar 2,925 gram. Mudah kan? Selamat mencoba. Nah, selanjutnya adalah penerapan konsep mol yang lain. Kita lihat jumlah partikel yang terdapat dalam 10 liter gas nitrogen sebanyak 3,01 kali 10 pangkat 23 pada keadaan yang sama. Keadaan sama itu berarti tekanannya sama, suhunya sama ya. Berapakah jumlah partikel yang terdapat dalam 30 liter gas amonia? Maka langkahnya perhatikan. Pada suhu dan tekanan yang sama, N1 dibagi V1, mol gas pertama dibagi volume gas pertama sama dengan mol gas kedua dibagi volume gas kedua. Kemudian kita peroleh mol N2 dibagi volume N2 sama dengan mol NH3 dibagi volume NH3. Sehingga penyelesaiannya mol N2 kita hitung ya, ketemu 0,5 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 0,5 mol dibagi volumenya 10 liter, maka nanti akan ketemu mol NH3 dibanding dengan volumenya 30 liter. Sehingga mol NH3-nya dapat dihitung dengan cara tinggal dikalikan silang ya. Ini kali ini kali itu. Maka diperoleh mol NH3-nya 1,5 mol. Baru kita hitung jumlah partikelnya. 1,5 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau sama dengan 9,0 3 kali 10 pangkat 23 molekul. Hati-hati ya, nah 3 adalah senyawa, maka satuan partikelnya adalah molekul. Jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa memberikan komentar di bawah video yang Ibu berikan atau di kelas maya kalian ya. Lanjutnya kita lihat stoikiometri reaksi. Ada soal sebagai berikut, gas asetilena terbakar menurut reaksi berikut. Dinyatakan reaksi belum setara. Tentukan volume udaranya pada TP yang diperlukan untuk membakar 10 liter gas asetilena jika kadar oksigennya dalam udara 20%, maka tentukan volume CO2 yang dihasilkan. Ibu tekankan di sini, perhatikan langkah-langkah penyelesaian stoikiometri reaksi. Ya, ini ada 2 pertanyaan. Pertama, menentukan volume udara, yang kedua menentukan volume produk atau CO2 yang dihasilkan. Buka kembali ya catatan yang pertemuan sebelumnya. Kita hitung dulu bagaimana menentukan volume udara. Yang pertama adalah menyetarakan dulu persamaan reaksi. Jadi kalian harus membuat reaksi ini setara. Ibu sudah berikan reaksi setaranya 2C2H2 asetilena ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O.
Setelah itu menentukan volume oksigen dengan cara volume oksigen sama dengan koefisien oksigen dibanding dengan koefisien gas asetilena dikali volumenya. Karena tadi yang diketahui adalah volume gas asetilena ya. Maka diperoleh 5/2 kali 10 liter atau sama dengan 25 liter. Anak-anak, jangan lupa oksigen itu ada di mana? Di udara kan? Nah, tadi yang ditanyakan adalah volume udara, bukan volume oksigen. Oksigen itu di udara ada 20% katanya. Maka kita hitung berapa volume udara total yang dibutuhkan. Nah, kita pakai persamaan persen O2 sama dengan volume O2 dibagi volume udara dikali 100%. 20% sama dengan 25 liter dibagi volume udara dikali 100%. Maka volume udaranya adalah 125 liter. Ini kurang sama dengan ya, kalian bisa menambahkan sama dengan nanti untuk menyalinnya. Oke, setelah itu kita tentukan volume CO2. Nah, volume CO2 dihitung dari koefisien CO2 dibagi koefisien O2 dikali volume O2. Sehingga diperoleh 4/5 kali 25 sama dengan 20 liter. Oke, selamat mencoba. Kemudian semakin banyak kalian mencoba berlatih untuk mengerjakan soal-soal stokiometri, maka semakin banyak variasi soal yang bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Happy long weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.